Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nur Aulia, NPM 19510100473, jurusan Ekonomi Syariah kelas G semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Yang pertama itu ada pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang menurut Echols dan Sadili memaknai dengan asuransi atau jaminan. Istilah asuransi, menurut pengertian ekonomi, menunjukkan aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa yang akan datang, karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan atau vermögen seorang individu. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi atau at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya. Tujuan asuransi itu untuk mengadakan persiapan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Kemudian asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha paling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Yang pertama ada hukum positif. Asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu yang dimuat asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dasar hukum di Indonesia itu sudah sangat kuat karena diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintahan, dan juga keputusan Menteri Keuangan. Dengan demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintahan, dan juga keputusan Menteri Keuangan. Yang kedua itu ada hukum Islam atau hukum syariah. Di dalam Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Ada dalil yang juga menyinggung ke arah asuransi tersebut, yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya ada rukun dan syarat asuransi. Yang pertama itu ada modal. Modal harus diketahui secara pasti dan jelas, sehingga dalam menentukan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha dapat diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian. Dan yang kedua itu ada pemilik modal dan pengelola. Syarat dari pemilik modal itu yang pertama balik, yang kedua berakal, dan yang ketiga atas kerelaan sendiri, di mana setiap pihak yang melakukan transaksi tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga itu ada pekerjaan. Dalam pekerjaan ini mensyaratkan berupa pedagang. Dan yang keempat, keuntungan. Presentasi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi itu dibagi menjadi banyak jenisnya, namun dalam garis besar itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, lalu yang kedua ada asuransi umum. Dalam asuransi umum itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada kerugian, lalu ada kehilangan, lalu ada hutang yang ditimbulkan akibat penjualan produk, barang, atau proses yang menyertainya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.